Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 144, Taman Sriwedari. Hujan semakin deras ketika Kitanu dan Patiswondo menuju ke bukit sebelah timur. Dan keduanya pun segera menempatkan diri seperti yang dipesankan oleh Bambang Sukrosono melakukan pujo samadhi. Sedangkan Bambang Sukrosono telah bersamadhi dengan mengeterapkan ilmunya, ilmu Argo Sekar, yang selama ini ia tekuni, bahkan sampai tuntas, tetapi dalam wujud yang berbeda, dengan ilmu yang didalami oleh kakaknya, Bambang Sumantri. Namun tak lupa, ia memohon bantuan Dewata untuk tujuannya tersebut. Yang mula-mula Bambang Sukrosono mohon diperkenankan untuk menengok Taman Sriwedari di Kahyangan Utara Segoro dengan mata batinnya. Beberapa saat kemudian, Bambang Sukrosono seakan melayang di atas sebuah taman yang sangat indah, yang kemudian ia ketahui bahwa itulah Taman Sriwedari. Apa yang ia saksikan dalam batinnya, ia paterikan dalam ingatannya. Beberapa saat kemudian, ia tersadar dari samadhinya. Dipandangnya hamparan tanah tandus di hadapannya. Walau hujan deras dan malam hari, namun ia mampu melihatnya dengan jelas. Tanah tandus ini harus menjadi sebuah taman, seindah taman dalam penglihatanku. Batin Bambang Sukrosono. Yang mula-mula dilakukan oleh Bambang Sukrosono adalah bekerja dengan angannya. Ia seolah melukis di hamparan tanah tandus itu sebuah taman seperti yang terpatri dalam ingatannya. Gambaran dasar untuk sebuah taman seakan terbentuk di bentangan tanah tandus itu. Sementara itu, Kitanu dan Patiswondo masih kusuk melakukan pujo samadhi di bukit yang lain. Sementara itu pula, para penonton semua telah menuju ke tempat tinggal masing-masing. Begitu juga para raja, para putra mahkota, dan para pendekar telah sampai di penginapan masing-masing pula. Namun hampir semua masih membicarakan kejadian yang mereka saksikan sehari tadi. Semua masih terkagum-kagum kepada Bambang Sumantri, yang kemudian diangkat menjadi Patih Suwondo, dan tentu saja sangat mengagumi Prabu Harjuno Sosrobahu, yang mampu berubah wujud menjadi raksasa yang sangat besar. Mereka semua kemudian mengetahui bahwa itulah wujud Bathara Wisnu yang sedang marah. Tak ada seorang pun yang mampu mengalahkan raksasa itu. Dan para raja dan putra mahkota pun semakin mantap di bawah perlindungan negeri Mahespati. Mereka meyakini bahwa pasangan raja dan patih yang sangat sakti itu, Sang Prabu Harjuno Sosrobahu dan Patiswondo, tak akan ada negeri yang mampu menaklukkannya. Hampir semua telah menyaksikan perang tanding tersebut, menceritakan kepada siapapun betapa tinggi ilmu kanuragan dan joyo kasantikan dari Prabu Harjuno Sosrobahu dan Bambang Sumantri. Dan betapa dahsyatnya perang tanding yang berlangsung hampir sehari penuh itu, yang tidak sempat menyaksikan pun kecewa karenanya. Perang tanding itu sendiri, oleh para pujangga sastra di kemudian hari, digambarkan sebagai perang tanding yang paling dahsyat yang pernah terjadi di Mayapada ini. Lebih dahsyat dari perang tanding antara kakak beradik Sugriwo dan Subali ketika memperebutkan Dewi Tara. Lebih dahsyat pula dari perang tanding antara kakak beradik lain ibu,
Prabu Dasamuka dari Alengkadiraja melawan Prabu Danaraja dari negeri Lokapala. Juga lebih hebat dari perang tanding antara Prabu Sri Ramawijaya dari Pancawati melawan Prabu Dasamuka dari Alengkadiraja dalam kisah Dewi Sinta. Dan juga antara Raden Indrajit Megananda melawan Hanuman Anjaniputro. Tak sebanding pula dengan perang tanding antara Prabu Pandu Dewanoto dari negeri Hastinapura melawan Prabu Trembaka, Raja Raksasa dari negeri Pringgondani. Terjadi perang karena hasutan Patih Sengkuni. Juga perang tanding antara Prabu Sutejo Bumonak Rokosuro dari negeri Suroteleng melawan Prabu Anom Raden Gatotkaca dari negeri Pringgondani dalam perebutan Alas Tunggorono. Bahkan lebih dahsyat dari perang tanding dalam perang besar Baratayuda antara Resi Bisma di pihak Hastinapura melawan Resi Seta di pihak Pandawa. Juga antara Raden Harjuna melawan Adipati Karna. Begitu pula antara Prabu Duryudana melawan Bimasena. Apalagi antara Bimasena melawan Raden Dursasana. Perang tanding sedahsyat itu tidak pernah terjadi lagi di kemudian hari dalam kisah peradaban manusia dimanapun. Bersambung.